Oke, jadi pagi ini yang bergabung Daniel, Mandura, Muhammad Rizky, Saiful Lutfi, yang lainnya masih keluar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa. Oke, di hari kedua Ramadan kita kuliah di sela-sela mungkin ibadah dari rumah. Kita kuliah tentang manajemen mutu karena masih ketinggalan 2 pertemuan ya, pertemuan keempat dan kelima. Oke, untuk pertemuan manajemen mutu kali ini sesuai dengan pokok bahasan yang pernah saya berikan di awal, bahwa kita akan membahas hanya 2 pokok bahasan di manajemen mutu kelistrikan, jadi keandalan dengan harmonisa, dan itu pun kita hanya pengenalan saja bahwa mutu listrik itu banyak hal yang menentukan, termasuk 2 hal ini yang paling pokok, keandalannya dengan harmonisanya. Nah, harmonisa ini jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan harmonisa di kelistrikan. Ini ada sedikit video, semoga bisa terlihat dengan baik di situ di layarnya. Layarnya kelihatan ya? Layarnya kelihatan di situ. Halo? Oke, Pak. Kelihatan, Ji? Oke. Ya. Oke, jadi ini videonya tentang harmonisa. Harmonics is a critically important concept in electronics. Harmonics affect the quality of AC electricity delivered to homes and facilities, and the performance of equipment that uses this electricity. Harmonics can increase energy costs and reduce the lifespan of hardware. In some cases, harmonics can overheat electrical conductors, creating a fire risk. In this video, we briefly explain what harmonics are and why you should care about them. To begin, let's consider a mathematical concept called the periodic wave. This is a graphical representation of a constantly changing variable whose values follow a repeated sequence. A familiar example is the sine wave shown on the screen. When we examine a sine wave, one of the first things we notice is that it follows a very symmetrical and repeated pattern. Each full wave has a certain length, called its wavelength. The time required for one wavelength to complete a cycle is called its period, from which we derive the term periodic wave. Periodic waves are found in a wide variety of natural phenomena, including ocean waves, sound, and light. Electricity transmitted over the public power grid can also be graphed as periodic waves. A perfectly regular and symmetrical sine wave represents a very simple and clean example of a periodic wave. In the real world, however, periodic waves are subject to numerous influences that can affect their shapes. These can produce waves that display distortions and asymmetries, as shown on the screen. To understand how this happens, it might be useful to work backwards and deconstruct this wave into its constituent components. A periodic wave, no matter how distorted, can be defined as the composite of a single primary or fundamental wave and one or more so-called harmonic waves, of varying wavelengths. For example, our illustration can be deconstructed into 2 waves, the fundamental wave and a harmonic wave whose wavelength is 1/3 the fundamental. The second wave is therefore called the third harmonic. The combination of these 2 waves, the fundamental and the third harmonic, produces the distorted wave shown in our example. Adding additional harmonics results in further distortion in the waveform. The presence of all these individual harmonics can be expressed as total harmonic distortion, or THD. The mathematical formulas for calculating THD are shown on the screen.
Fortunately, modern test instruments designed for measuring harmonics can perform these calculations automatically and display the results, greatly simplifying the process of monitoring THD in a facility. In an electrical power line, a number of factors can create harmonic distortion. These include currents introduced into the line by users of nonlinear loads, environmental causes such as lightning, electromagnetic interference, and others. As a result, the AC electricity delivered to a facility can include a significant percentage of THD, in addition to the fundamental sinusoidal electricity produced by the power generation plant. The higher the THD, the more distorted the electricity's waveform. This can be a problem for electrical equipment designed to operate optimally when provided with clean, undistorted AC power. A high percentage of THD can stress electrical infrastructure and equipment, resulting in a significant amount of electricity dissipated as excess heat. Left unaddressed, harmonic distortion can produce numerous issues, such as system underperformance, shortened hardware life, wasted electricity, and increased electrical costs. In extreme cases, THD can increase the risk of personal injury to operators and damage to facilities. THD can also raise regulatory considerations. A number of guidelines exist, such as IEEE 519-2014, that define how much harmonic distortion is allowed for certain types of facilities. Strict adherence to these specifications can be an essential business requirement for many organizations. Fortunately, there are several mitigation techniques that can minimize and even eliminate the impact of harmonic distortion. A first step in this process is to analyze the quality of the power in your facility. This will help you assess how significant a problem THD is at your location and which measures will likely be the most effective for addressing it. AEMC offers a full line of power quality analyzers, loggers, and meters that incorporate the most up-to-date measurement technology and communication options. These include the Power Quality Analyzers models 8333, 8336, and 8435, as well as the Power and Energy Loggers models PEL 102, 103, and 105. These and other AEMC instruments, including the clamp-on meters models 407 and 607, can help you quickly and accurately perform harmonic analysis, with some models capable of automatically measuring and displaying up to the 50th harmonic. And many of these instruments are supported by DataView, AEMC's data analysis software. You can connect the instrument to a computer running DataView and view its measurement data in real time. You can also download recorded data from the instrument and format it into reports that can be analyzed and shared. This data can then form the basis of a comprehensive harmonics mitigation strategy. And once the strategy is implemented, AEMC power quality instruments can help determine how effective these measures are and whether they require fine-tuning. In addition, these instruments can also measure numerous other factors that can degrade power quality. Let's take a moment to review some of the points we've covered in this video. AC electricity produced by power plants is generated as clean, sinusoidal periodic waves. A number of causes, both natural and man-made, can result in harmonics being added to the electricity as it is transmitted over power lines. These harmonics distort the electricity's waveform. Total harmonic distortion, or THD, can have a significant impact on the operation of electrical equipment, affecting its efficiency, reliability, safety, and cost. And finally, AEMC offers a wide range of instruments for measuring and analyzing harmonic distortion in your facility, helping to provide the data on which an effective THD mitigation strategy can be based. This concludes our brief introduction to harmonics and their effects on electrical systems. For more information about AEMC products, please visit our website. And be sure to check our YouTube channel for additional instructional videos about other topics in electronics. Oke, jadi videonya tadi menggambarkan tentang
seperti apa itu harmonik. Ini sebenarnya video produk MC, alat ukur untuk harmonik, tapi tidak apa-apa karena dia menjelaskan juga tentang harmonik. Saya lihat di sini yang hadir keluar masuk juga ini Daniel, Hasrah, Idris, Madura, Rizky, Saiful Lutfi, Tahmid. Ini bertambah berkurang saya lihat. Oke, kita lanjut. Ya, definisi dari harmonisa atau harmonik ya. Di harmonisa ini merupakan gangguan yang dalam distribusi tenaga listrik yang disebabkan oleh adanya distorsi gelombang arus dan tegangan yang menyebabkan adanya pembentukan gelombang-gelombang yang tidak sinusoidal atau dengan frekuensi kelipatan bulat dari frekuensi fundamentalnya. Jadi dalam penyaluran listrik tadi di video digambarkan bahwa ada beberapa yang sering mengganggu kelistrikan seperti petir, cahaya, suara, gelombang-gelombang yang ada di udara itu bisa mengganggu kelistrikan. Ya. Jadi harmonisa ini merupakan gangguan yang dalam distribusi tenaga listrik yang disebabkan oleh adanya distorsi gelombang arus dan tegangan. Jadi gelombang yang tadinya sempurna, fundamental atau gelombang fundamental yang dimaksud ini gelombang yang dari pembangkit ya, dari generator. Namun di perjalanan ada beberapa gelombang yang ikut di situ sehingga sampai di beban gelombangnya tidak sinusoidal lagi ya. Bahkan ada yang frekuensinya berlipat ya. Kalau frekuensi fundamental PLN khususnya di Indonesia itu kan 50 Hz. Ini berlipat, berarti ada yang sampai 100 Hz ya frekuensinya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi ada gelombang fundamental yang warna biru ini. Kemudian ada gelombang tambahan atau harmonisanya yang warna merah ini. Dan bukan cuma satu, ada banyak terkadang. Ya, ada banyak. Sini digambarkan ada 2, sehingga ketika ketiga gelombang ini dijumlahkan ya, yang warna biru, warna merah dengan warna agak kuning ini, itu lahirlah gelombang yang tidak sinusoidal seperti yang warna hijau. Nah, gelombang inilah yang disebut gelombang yang mengalami harmonisa. Ya, gelombang cacat. Jadi harmonisa dapat menyebabkan cacat gelombang atau cacat harmonisa. Jadi ini disebut dengan cacat harmonisa, di mana perubahan bentuk gelombang akibat adanya komponen frekuensi tambahan. Karena ada frekuensi tambahan di sini menambah ke gelombang fundamental sinusoidal, akhirnya muncul gelombang cacat. Nah, pada sistem tenaga listrik, frekuensi kerja normal adalah 50 Hz atau 60 Hz. Khusus Indonesia itu 50 Hz. Tetapi, dalam aplikasi pemakaiannya berdasarkan beban yang digunakan, frekuensi arus dan tegangan dapat menjadi tidak normal atau menjadi kelipatan dari frekuensi normal yaitu 50 atau 60 Hz. Hal inilah yang disebut dengan harmonisa. Jadi dengan terganggunya juga frekuensi yang tadi ya di sini dan tadinya satu periodenya sempurna seperti ini ada periode berulang di atas, kemudian ke bawah, di sini lagi ada periode, sehingga frekuensinya bisa jadi terbaca berkali lipat juga. Jadi pada normalnya 50 Hz, kemudian ada gangguan sehingga frekuensinya berlipat menjadi 100 atau lebih dari situ. Itulah yang disebut juga harmonisa. Nah, ini contohnya. Jika frekuensi F adalah frekuensi normal dari suatu sistem, maka frekuensi orde N, orde 1, orde 2, orde 3 adalah NF atau faktor kelipatan dari frekuensi normal. Yang dimaksud orde ini yang tadi ya. Jadi
ini biasa disebut gelombang-gelombang ini disebut orde 3, orde 5 misalkan gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa banyak frekuensi yang dapat mengganggu ya. Nah, jadi kalau misalkan frekuensi orde ini adalah faktor kelipatan dari frekuensi normal, jadi kelipatan-kelipatannya sehingga frekuensi dapat berubah menjadi 100 Hz, 150 Hz dan seterusnya ya. Jadi misalkan gelombang pertama yang mengganggu 100 Hz ya, orde 1, orde 2 150 misalkan ya. Gelombang inilah yang kemudian menumpang pada gelombang normal sehingga terbentuklah gelombang tidak sinusoidal. Jadi gelombang-gelombang frekuensi kelipatan ini menumpang ke gelombang fundamental ya, sehingga terbentuk gelombang tidak sinusoidal yang merupakan hasil dari penjumlahan. Jadi dia berjumlah antara gelombang normal sesaat dengan gelombang harmonisanya. Ya, jadi gelombang normalnya dijumlah dengan gelombang harmonisa. Gambarannya kurang lebih tampak seperti di sini. Jadi ada gelombang fundamental atau gelombang normal. Ini satu cycle ya. Satu periode. Rumusnya V1 sin omega T ya. Kemudian muncul frekuensi atau sinyal baru ya, third harmonic. Jadi ini kelipatannya 3 kali ya. 3 kali dari frekuensi normal. Jadi frekuensi normalnya satu cycle. Di sini dalam satu cycle frekuensi normal di sini terbentuk 3 kali. Jadi dia satu cycle, cycle kedua, cycle ketiga. Jadi ada 3 kali perulangan atau frekuensinya 3 kali lipat dari frekuensi normal ya, fundamental. Sehingga formulanya yang tadi V1 sin omega T, ini V3 ya, amplitudonya menjadi V3 sin omega T. Siapa itu Idris? Saya mau dulu Idrisnya. Oke. Jadi Anda apa sambil mendengar. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada frekuensi gangguan ya. 3 kali dari frekuensi fundamental hingga formulanya menjadi V3 itu amplitudonya sin 3 kali omega T ya. Kalau tadi 1 omega T, di sini langsung 3 omega T ya. Sehingga dilihat hasil penjumlahannya, ini ada frekuensi normal ya. Kemudian ada frekuensi yang harmonik ketiga yang 3 kali ini ya. Sehingga ketika ini dijumlah, yang di bawah ini jumlah dengan frekuensi normal, itu jadinya seperti ini. Jadi puncaknya terpotong. Yang tadinya puncaknya harusnya naik, ini terpotong kembali ke bawah, baru turun lagi ya. Jadi ini sinyal harmonisa fundamental ditambah dengan harmonik ketiga ya. Ini gambarannya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, jadi di pertemuan ini kita hanya coba memahami seperti apa gelombang harmonisa. Jadi gelombang harmonisa ini berdasarkan dari urutan ordenya dapat dibedakan menjadi harmonisa ganjil dan harmonisa genap ya. Di sini yang muncul hanya harmonisa ganjilnya saja. Di 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada juga harmonisa genap tapi tidak dimunculkan di sini. Jadi harmonisa ganjil adalah harmonisa ke 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian harmonisa ganjil yang paling merugikan adalah harmonisa yang ketiga, 9 dan 15 dan seterusnya. Kita lihat grafiknya. Ya, jadi
ini amplitudonya yang paling besar, amplitudonya adalah harmonisa ketiga ya. Ini ordenya. Ini yang ganjil semua ya. Jadi bisa sampai ada 49 sinyal gangguan ya. Jadi makin ke sini makin ke kanan frekuensinya makin tinggi dan amplitudenya makin kecil ya. Jadi ini yang pertama, orde ketiga, amplitudenya paling besar dengan 3 kali lipat frekuensi dari normal ya. Ini 5 kali lipat, 7 kali lipat, 9 kali lipat. Makin lama makin turun amplitudenya ya, tapi frekuensinya makin berlipat ya, sehingga biasa kalau kita lihat dia sinyal itu kayak geriting-geriting begitu karena adanya sinyal harmonisa. Oke. Untuk menghitung harmonisa ini, teori yang digunakan adalah teori direct Fourier. Ini biasa digunakan oleh teman-teman telekomunikasi untuk menghitung sinyal ya. Jadi teori yang dipakai untuk memahami gelombang harmonis adalah direct Fourier, di mana direct Fourier dapat menunjukkan komponen genap dan ganjil. Jadi teori ini biasa digunakan untuk menganalisis sinyal dengan berbagai bentuk ya. Jadi di sini persamaannya seperti ini. Jadi fungsi dari waktu, sini ada A0, kemudian jumlah dari AN cos 2VNX per T periode ya. Kemudian ditambah dengan BN sin 2VNX per T ya. Ada di sini N per X, ini per T ini frekuensi ya, omega 2VF. Nah, ini formula dari direct Fourier yang umumnya digunakan untuk analisis sinyal ya. Nah, apa maksudnya formula ini? Jadi A0 ini adalah nilai rata-rata dari fungsi X. Waktunya tinggal 10 menit. A0 ini nilai rata-rata dari fungsi X ya, fungsi XT. Kemudian AN dengan BN ini adalah koefisien deret ya, di mana N adalah indeks harmonisa. Ini indeks harmonisa ya. Jadi seperti ini. Nilai A0-nya itu bisa diperoleh dari seperti integral fungsi T. Kemudian AN-nya itu fungsi cos ya. Ini genapnya, ini ganjilnya ya. Nah, ini fungsi sin. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika banyak atau ada sinyal terdistorsi, dampaknya ya. Jadi sinyal harmonisa ini banyak aplikasi beban non-linear pada sistem tenaga listrik telah membuat arus menjadi sangat terdistorsi menjadi harmonisa arus. Jadi ketika kita memasang beban-beban non-linear ya, secara umum itu beban cuma 3 sifatnya. Pertama, dia sifatnya resistif. Yang kedua sifatnya induktif. Yang ketiga sifatnya kapasitif. Nah, dari ketiga sifat beban ini, yang linear hanya beban resistif. Ya, beban kapasitif dan beban induktif itu beban yang non-linear. Ya. Nah, ketika kita menggunakan beban non-linear, maka terjadi arus yang terdistorsi sehingga menjadi harmonisa arus. Nah, persentase kandungan harmonisa arus tersebut itu bisa dihitung menggunakan total harmonic distortion atau biasa disingkat dengan THD ya, THD. Nah, kualitas dari sinyal listrik itu bisa ditentukan dari THD ini. Jadi tingginya THD pada satu sistem tenaga listrik dapat menyebabkan timbulnya beberapa persoalan harmonisa yang serius pada sistem kelistrikan. Jadi kalau tinggi nilainya berarti harmonisanya juga nilainya tinggi ya. Dan menimbulkan berbagai macam kerusakan pada peralatan listrik. Dan tingginya nilai harmonisa ini
atau THD ini bisa menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik yang sensitif terhadap frekuensi ya, dan menyebabkan penggunaan energi listrik tidak teratur. Ya, karena gelombangnya tadi dia tidak teratur, acak-acak. Jadi kalau ada peralatan yang sensitif terhadap frekuensi ataupun sensitif terhadap tegangan, dia cepat mengalami kerusakan. Ya, itu pengaruh dari harmonisa. Ya. Nah, harmonisa ini dari mana saja asalnya? Di video tadi sudah dikatakan bahwa harmonisa itu bisa berasal dari gangguan lingkungan sekitar ya, sekitar jaringan, baik itu petir, ya, suara-suara, cahaya bahkan ya, bisa jadi menjadi gangguan di jaringan. Nah, dari mana saja sumber harmonisa itu? Sumber harmonisa yang dihasilkan karena berbagai jenis penggunaan peralatan yang memiliki kondisi saturasi peralatan elektronika daya dan beban linear. Jadi ada dua yang di sini yang memberikan harmonisa ya. Pertama elektronika daya, peralatan yang menggunakan elektronika daya, dan beban nonlinear ya. Jadi kalau tadi beban linear nonlinear ini dia dia sifat-sifat dari komponen pasif. Nah, kalau elektronika daya ini sifat-sifat dari komponen aktif ya. Jadi ini RLC nonlinear. Yang nonlinear itu L dengan C ya, induktor dengan kapasitor. Kemudian ada peralatan elektronika daya seperti penyeara ya, inverter. Nah, itu juga mengganggu. Oke, kita lihat lebih detail. Jadi sumber yang pertama, peralatan yang memiliki kondisi saturasi biasanya memiliki komponen yang bersifat magnetik seperti transformator, mesin-mesin listrik, busur listrik, atau peralatan yang menggunakan power supply dan magnetic ballast. Jadi ini peralatan-peralatan yang bisa menimbulkan sinyal harmonisa ya. Jadi seperti penggunaan trafo, penggunaan mesin-mesin listrik ya, kemudian busur listrik ya, loncatan-loncatan bunga api, peralatan yang menggunakan power supply dan magnetic ballast ya. Magnetic ballast ini mungkin balas-balas yang zaman dulu ya, yang ada lilitan. Jadi hanya terdiri dari dua kapasitor dengan induktor saja. Oke, kemudian sumber yang kedua, peralatan elektronika daya biasanya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti tristor, dioda, dan lain-lain. Ya. Jadi contoh peralatan yang menggunakan komponen elektronika daya adalah konverter PWM, inverter, pengendali motor listrik, elektronik balas, dan sebagainya. Nah, elektronik balas inilah yang banyak digunakan di lampu-lampu yang sekarang itu. Ya. Jadi lampu yang itu yang lampu lilin, lampu spiral ya, itu dia menggunakan elektronik balas. Jadi kalau kita buka di dalamnya itu ada rangkaian-rangkaian dioda, rangkaian kapasitor ya. Kemudian kalau di industri ini yang paling banyak pengendali motor listrik. Pengendali motor listrik yang menggunakan komponen elektronika daya. Itu juga dapat menyebabkan harmonisa. Kemudian yang ketiga, pada rumah tangga, beban nonlinear terdapat pada peralatan seperti lampu hemat energi. Nah, ini lampu hemat energi ini yang menggunakan balas elektronik ya, LHE. Ya, jadi yang banyak sekarang yang digunakan itu yang LHE ini. Nah, sudah jarang digunakan yang lampu neon yang zaman dulu yang balas induktor dengan kapasitor atau lampu pijar, karena dia penggunaan dayanya lebih tinggi. Ini penggunaan dayanya lebih rendah tapi dia menghasilkan harmonisa ya. Televisi, video player, AC, komputer, dan lain-lain. Jadi hampir semua peralatan elektronika itu penyebab atau menghasilkan harmonisa. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di chargernya itu, di charger kita itu terkadang ada bulatan-bulatan sebelum masuk, kayak laptop misalkan, sebelum masuk ke laptopnya biasa ada bulatan-bulatan di situ agak besar. Nah, itu biasanya berfungsi untuk mengurangi harmonisa. Jadi supaya harmonisa atau sinyal-sinyal dari komputer itu tidak masuk ke
sumber, ya. Jadi sumbernya tetap gelombangnya sempurna, tidak dipengaruhi oleh eh, perangkat elektronika. Kalau teman-teman masih ingat waktu kuliah atau praktek elektronika daya, kalau kita bikin penyiar, ya, setelah aktif penyiarannya itu gelombang yang masuk juga kalau kita ukur pakai oscilloscope juga ikut berubah gitu ya, tidak sempurna lagi seperti sebelum elektronika atau penyiarannya aktif, ya, gitu. Oke, seperti itu gambaran untuk elektronika daya. Manajemen mutu listrik terkait dengan harmonisa. Masih ada satu pertemuan juga masih kita membahas tentang gambaran dari harmonisa, seperti apa kita menentukan atau bagaimana produk kita listrik ini bisa lebih memiliki kualitas yang lebih baik. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Waktunya tinggal 1 menit. Jadi yang hadir sekarang sampai akhir ini siapa nih? Ibnu, Daniel, Hasra, Idris, Mahdura, Rizky, Saiful, Tahmid. 8 orang. Ada 4 yang tidak gabung. Ya, dari 12 ada 8 orang. Siapa yang tidak hadir nih? Saif, Pak, habis datanya. Saifal sama Rahmat habis pakai datanya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Rahmat, Saifal, siapa lagi 2? Mufli, Arfa. Kenapa Mufli sama Arfa? Jaringan atau pakai data juga? Oke, sekira cukup untuk kuliah hari ini. Setelah ini Hasra saya mau konsultasi sendiri terkait tugas akhir dengan yang lain-lainnya. Sekira cukup untuk kuliah manajemen mutu pertemuan ke-5. Nanti kita lanjut lagi pertemuan ke-6 sekitar jam 4 ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi